Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini dalam segmen yang ketiga. Diskusi berjudul Reaching Your Potential yang berdasarkan artikel dari Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2008 dan ditulis oleh Robert Kaplan. Menarik sekali dari segmen berikutnya kita melihat adanya dissenting opinion dari Pak Paulus Suranto tentang apa yang di research oleh Kaplan, ya. Karena menurut Kaplan, you work at the field that you like, ya, and then you build di sana to the fullest of your potential. Tapi menurut Pak Paulus Suranto adalah what you like is you can change your mind selama itu menghasilkan sesuatu yang kemudian bisa membahagiakan keluarga ataupun orang lain yang ingin dibahagiakan. Oke, kita shift sedikit Pak Paulus. Menurut Anda apakah you have reached your potential? Belum. Karena anak saya masih kecil. 2 orang, mereka umur 11 dan 8, dan mereka punya cita-cita. Ini juga cukup bagus, jadi akan saya perhatikan terus. Jadi sejak 3 tahun yang lalu, yang umur 11 itu punya cita-cita tidak berubah. Saya ingat ketika saya seusia mereka, itu mungkin setiap hari berubah gitu. Hari ini mau ini, besok jadi dokter, besok jadi pemain bola, besok jadi apa, dia tidak. Gitu. Jadi apakah sudah reach to my potential? Belum. Kenapa belum? Karena saya belum bisa mewujudkan cita-citanya anak-anak saya gitu. Oke. Jadi balik lagi mengenai sukses, saya agak sulit sekarang ini untuk mendefinisikan sukses hanya dari karir. Gitu, karena so it means that you are not successful yet menurut Anda? Belum ya? Belum. Harus menunggu anak-anak dewasa dulu baru you are successful. Ya. Yeah. What if? Just if. Sebelum anak-anak dewasa you die gitu Pak. So you die in unsuccessful. Enggak juga. Gitu. Enggak juga. Tentu untuk menuju ke sana kan tidak bisa instantaneous, tidak bisa dare gitu. Misalnya katakanlah anak saya sekarang itu inginnya jadi sutradara film. Dari dulu, sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak berubah gitu. Nah, untuk itu banyak step yang harus dilalui kan. Seperti kita sekarang, kita berada di sini sekarang ini juga banyak hal yang mempengaruhi kita sehingga kita bisa ada di sini gitu. Wah, mungkin berjuta-juta insiden dan events yang kita lalui in the past yang bisa menghasilkan saya di sini. Nah, sepanjang jalurnya itu sudah ke arah sana, ya saya tidak harus merasa tidak sukses gitu. Kalau sekarang karena saya belum mati, tadi Anda udah ngomong mengenai mati ya, jadi saya merasa belum sukses. Tapi ketika misalnya besok saya mati, nah tinggal dilihat gitu ya, apakah jalur yang sekarang saya sediakan buat anak-anak saya itu sudah on the right track atau belum. Kalau belum, ya berarti saya memang tidak sukses. Tapi kalau sudah, ya sudah jadi, cukup sukses. Justification itu tidak bisa di justified at that point, tetapi harus menunggu resultnya dulu baru bisa di justify itu Pak ya. Ya kalau mau dilihat end result. Tapi kan tadi mengatakan bagaimana kalau tiba-tiba besok misalnya saya mati. Betul. Ya, itu kan ada tracknya, ada jalurnya. Belum sampai end resultnya, tapi tracknya sudah ke situ atau belum gitu. Jadi kalau saya ini ngomong lucu-lucuan Pak. Jadi kalau misalnya you die in the let's say beberapa tahun lagi gitu, terus Paulus Suranto on the journey to success. Tapi belum nyampe gitu ya. Belum nyampe. Oke, Pak, Robert Kaplan says bahwa dalam perjuangan orang yang ingin mencapai potensi maksimalnya, seseorang tuh harus nomor 1 mengerti banget kekuatan dan kelemahan dirinya, agar bisa menggunakan kekuatannya semaksimal mungkin dan bisa memperbaiki kelemahannya. Dan juga dia harus tahu passionnya di mana, dia punya passion di mana. Karena orang yang tahu passionnya di mana, dia bekerja di sana, maka everything yang dia kerjakan itu dia akan lebih punya motivasi. Menurut Kaplan. Nomor 2 adalah buat orang yang ingin menggunakan potensial semaksimal mungkin, itu penting untuk bisa mengidentifikasi keterampilan strategik atau keterampilan utama apa yang diperlukan untuk dia bisa sukses di dalam pekerjaannya dia. Jadi misalnya sales, orang itu harus bisa
melihat apa sih keterampilan sales yang utama yang harus dilakukan. Pertama dia harus bisa influencing skill, ya, harus bisa mempengaruhi orang dengan komunikasinya, ya. Kedua, dia harus punya daya jual yang tinggi. Nah, kalau dia punya dua itu aja, dia akan sukses di dalam karir. Nah, dia harus bisa benar-benar mempinpoint apa sih keterampilan utama yang harus dimiliki untuk bisa sukses di dalam pekerjaannya dia. Dan dengan demikian dia bisa mengasah keterampilan-keterampilan yang sangat penting tersebut. Dan nomor 3 adalah jika orang ingin menggunakan potensinya secara maksimum dan diberi kesempatan, karena untuk bisa orang menggunakan potensi secara maksimum, kita sometimes juga harus ada orang yang membukakan pintu kesempatan. Nah, supaya bisa kesempatan terbuka, maka kita harus menunjukkan karakter yang baik dan juga kemampuan leadership yang baik. Dengan demikian maka kita akan dipercaya untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi dan juga akan dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Itu yang dikatakan oleh Kaplan dalam artikel ini. Nah, Pak Paulus, did you go through this, Pak? Apakah Anda melakukan evaluasi tentang kekuatan dan kelemahan diri, dan kalau Anda melakukan itu, kapan Anda melakukannya? Dan resultnya apa? Ya, itu saya setuju sekali dengan bagian itu. Bahwa kita harus tahu sebetulnya strength kita apa, weakness kita apa, passion kita ada di mana. Dan saya lakukan itu biasanya ketika sendiri. Ketika saya sendiri merenung, berjalan ke belakang apa yang sudah saya lakukan dari sepanjang saya masih bisa ingat dari masa kecil sampai dengan sekarang. When did you do that? Kapan momennya? Kapan momen di mana Anda menyadari I have to do this pertama kali? I have to do evaluation of strength and weaknesses. Kapan ya? Itu tahun 95 kalau nggak salah itu. Saya baru terbuka sedikit ke arah sana gitu ya, untuk mulai kontemplasi lah gitu. Dan teman itu juga penting gitu ya. Kita punya teman yang betul-betul teman ya, jadi bukan teman yang hanya ingin menyenangkan kita saja gitu. Kalau untuk menyenangkan kita banyak gitu ya, justru yang bisa kritik kita. Itu kebetulan saya juga punya teman seperti itu, jadi saya merasa beruntung punya teman seperti itu yang bisa membantu saya introspeksi terhadap apa yang telah saya jalani sekarang, apakah I'm on the right track atau tidak gitu. Oke, and resultnya gimana? Were you on the right track gitu at that time? At that time tidak. Ternyata tidak ya? Ternyata tidak. Dari evaluasi itu you find that I'm on the wrong track gitu. I'm on the wrong track. And then you find the better track. Yes. Jadi apa kejadian yang following that, yang merupakan implementasi bahwa Anda merubah track ya, itu tadi kembali kepada sukses, definisi dari sukses. Dulu saya berpikir sukses adalah gitu ya, sukses adalah ya tadi punya kedudukan bagus di perusahaan, punya uang banyak mungkin gitu, yang bisa sukses, hidup bisa mewah mungkin seperti itu. Nah, itu menurut saya sadar bahwa itu buat saya bukan sukses. Jadi saya harus rubah tuh. Demikian juga dengan passion. Dengan saya harus bekerja di bidang yang saya suka supaya saya bisa mencapai kesuksesan tersebut. Itu juga saya rubah gitu. Karena saya tidak harus bekerja di bidang yang saya passion, yang saya suka sekali, yang passionate saya di bidang itu saya harus bekerja di situ, tidak juga. Saya harus. Kapan you terakhir punya analisis seperti itu? Mulai tahun 95. Mulai tahun 95 ya, dan akhirnya 98 lah, setelah krisis moneter yang dulu tahun 98 itu, akhirnya saya lebih terarah lah mengenai apa yang saya anggap sukses gitu. Apalagi ketika itu anak saya yang pertama sudah lahir tahun 97. Ya, apalagi ketika melihat anak saya itu, saya makin yakin gitu bahwa sukses saya bukan sukses saya yang saya definisikan beberapa tahun sebelumnya gitu. I see. Interesting. Kembali kita lihat waktu Anda pindah dari bidang ke bidang ya. Dari waktu Anda pindah dari sales ke Kaltim Primakol sebagai di bidang keuangan, kemudian dari Kaltim Primakol Anda pindah ke Sony di bagian sales.
itu apakah karena Anda targetkan atau karena kesempatan? Tapi kita akan diskusi itu lebih lanjut dalam segmen berikutnya, karena kita harus break di segmen ketiga ini. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan ataupun pendapat tentang program ini ataupun diskusi kita hari ini. Kita akan lanjutkan ke dalam segmen berikutnya.